wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nastaina Awi Munafian, mahasiswa program studi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetik, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan kualitas air melalui uji penduga, uji penegasan, dan uji pelengkap. Air merupakan materi esensial yang dibutuhkan oleh makhluk hidup di dalam kehidupan ini. Namun tidak jarang juga air dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada si pemakainya. Oleh karena itu, Sutrisno yang dikutip oleh Sunarti tahun 2015 menyatakan bahwa air harus bebas dari pencemaran dan memenuhi tingkat kualitas tertentu sesuai dengan kebutuhan di dalam tubuh manusia. Kualitas air yang baik adalah air yang sehat dan yang memenuhi persyaratan bakteriologi, kimiawi, radioaktif, dan fisik sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 907-MENKES-SK-7-2002 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum, di mana nilai Most Probable Number atau MPN adalah 0/100 ml contoh air yang dianalisis. Pemeriksaan dengan metode MPN atau Most Probable Number dilakukan untuk pemeriksaan kualitas air minum, air bersih, air badan, air pemandian umum, air kolam renang, dan untuk memeriksa tingkat kuman pada air PDAM. Dalam pemeriksaan air menggunakan metode MPN atau Most Probable Number dilakukan melalui 3 tahap. Tahap pertama yaitu uji penduga, lalu dilanjutkan uji penegasan, dan yang terakhir adalah uji pelengkap. Uji penduga dilakukan dengan media laktosa-broth, di mana jika dihasilkan hasil yang positif, maka dapat dilanjutkan ke uji penegasan. Untuk uji penegasan sendiri menggunakan media Brilliant Green Lactosa Bile Broth atau BGLB, yang juga jika dihasilkan hasil yang positif, maka dapat dilanjutkan ke uji pelengkap. Sedangkan untuk uji pelengkap menggunakan media Eosin Methylene Blue atau EMB, yang jika menunjukkan adanya warna hijau metalik pada media, hal itu menunjukkan bahwa air yang dianalisis mengandung bakteri coliform. Tujuan dari pemeriksaan kualitas air adalah untuk menentukan ada atau tidaknya bakteri coliform pada sampel air tersebut. Coliform ini merupakan suatu kelompok bakteri yang digunakan sebagai indikator adanya polusi kotoran dan kondisi yang tidak baik terhadap air, susu, dan juga produk susu. Menurut Suryawirya yang dikutip oleh Sunarti tahun 2015, menyatakan bahwa adanya bakteri coliform di dalam makanan dan minuman menunjukkan adanya mikroba yang bersifat enteropatogenik dan toksigenik yang berbahaya bagi kesehatan. Nah, adanya bakteri ini dapat dinyatakan dalam nilai MPN coliform. Semakin besar nilai MPN, maka kualitas air semakin rendah. Dan sebaliknya, semakin kecil nilai atau angka MPN, maka kualitas air semakin baik. Selanjutnya, kita akan memasuki prosedur dalam pemeriksaan kualitas air menggunakan metode MPN dengan uji penduga, uji penguat atau penegasan, dan uji pelengkap. Sebelumnya, alat yang digunakan adalah pipet ukur, lampu spiritus, tabung reaksi dan rak tabung reaksi, tabung Durham, inkubator, autoklav, kertas pembungkus, jarum ose, dan cawan Petri. Sedangkan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini ada media laktosa broth, media Brilliant Green Lactosa Bile Broth, media Eosin Methylene Blue, dan juga sampel air yang akan diperiksa. Selanjutnya adalah langkah kerja. Langkah yang pertama adalah selalu bersihkan atau semprot meja kerja dan juga tangan menggunakan alkohol. Kemudian tata alat dan bahan sedemikian rupa sehingga dapat memudahkan dalam praktikum kali ini. Karena pada praktikum kali ini menggunakan metode aseptis,
Nyalakan lampu spiritus sebagai alat untuk menghindari kontaminasi terhadap mikroorganisme lain. Selanjutnya kita memasuki langkah kerja. Langkah kerja yang pertama adalah uji penduga. Pada uji penduga, langkah pertama yang dilakukan adalah mengambil media laktosabrot sebanyak 10 ml. Kemudian kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Setelah itu, masukkan tabung Durham secara terbalik ke dalam tabung reaksi dan pastikan tidak ada gelembung gas di dalam tabung Durham tersebut. Setelah itu, tutup tabung reaksi dan sterilisasi di dalam autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah sterilisasi, ambil air sampel sebanyak 1 ml ke dalam tabung reaksi yang berisi media laktosabrot. Kemudian, kita inkubasi selama 1 kali 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Setelah inkubasi, amati perubahan pada tabung Durham yang terjadi. Apabila terdapat seperti ini, di mana terdapat gelembung gas di dalam tabung Durham tersebut, maka hal ini menunjukkan bahwa hasil tes adalah positif mengandung bakteri coliform dan harus dilanjutkan di uji penegasan untuk memastikan bakteri coliform apa yang ada di dalam air sampel tersebut. Tes kualitas pemeriksaan air selanjutnya adalah uji penegasan. Uji penegasan ini dilakukan apabila sebelumnya di dalam uji penduga menghasilkan hasil yang positif di mana terdapat gelembung gas pada tabung Durham. Kemudian kita lanjutkan ke uji penegasan ini. Nah, langkah pertama yang dilakukan untuk uji penegasan sama seperti uji penduga, namun bedanya pada uji penegasan ini menggunakan media Brilliant Green Lactose Bile Broth atau BGLB. Sehingga langkah pertama yang dilakukan adalah mengambil media BGLB, kemudian kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya, masukkan tabung Durham secara terbalik ke dalam tabung reaksi tersebut. Dan pastikan juga tidak ada gelembung gas di dalam tabung Durham. Selanjutnya adalah kita sterilisasi menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Nah, setelah sterilisasi selesai, kita ambil 1 ml air sampel yang tadi positif di uji penduga. Kemudian kita masukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi media BGLB. Selanjutnya, kita akan inkubasi selama 1 kali 24 jam pada suhu 45 derajat Celcius. Nah, setelah inkubasi, kita amati perubahan yang terjadi. Jika muncul seperti ini, di mana terdapat gelembung gas di dalam tabung Durham, maka hal ini menunjukkan bahwa hasil tes adalah positif, sehingga dapat dilanjutkan pada uji pelengkap. Tes pemeriksaan kualitas air yang selanjutnya adalah uji pelengkap. Uji pelengkap ini dilakukan apabila dalam uji penegasan dihasilkan hasil yang positif di mana terdapat gelembung gas pada tabung Durham sehingga dapat dilanjutkan ke uji pelengkap ini. Uji pelengkap ini merupakan uji akhir dalam metode MPN untuk memeriksa kualitas air. Berbeda dengan uji penduga dan uji penegasan, dalam uji pelengkap ini menggunakan media padat yaitu eosin methylene blue di dalam cawan Petri. Nah, langkah pertama yang dilakukan dalam uji pelengkap adalah pijarkan jarum ose pada bunsen agar steril terlebih dahulu. Kemudian inokulasikan atau tanamkan bakteri atau sampel yang positif dari media BGLB tadi ke permukaan media EMB dengan jarum ose secara kuadran ataupun zigzag. Setelah itu, tutup cawan Petri dan inkubasi selama 1 kali 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius di dalam inkubator. Nah, kemudian setelah inkubasi selesai,
Amati perubahan yang terjadi. Jika muncul seperti ini, di mana media EMB terdapat kilauan warna metalik, artinya air tersebut mengandung bakteri coliform. Dan apabila kilauan metalik tersebut berwarna hijau, artinya air tersebut mengandung bakteri Escherichia coli. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.